Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Prajaning Harom dengan nomor pokok mahasiswa 224030145. Adanya video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, yaitu pengajaran teks deskripsi kelas 7 dengan metode problem based learning. Semoga video kali ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar kalian hari ini? Baik. Nah, untuk mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya siapa? Ibu Ayo silakan pimpin doa. Untuk memulai pelajaran kali ini, mari kita berdoa kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sudah. Ada yang tidak berangkat? Siapa itu? Ya, terus siapa lagi? Ivan. Itu kenapa? Sakit. Tolong dulu. Sakit juga. Ya. Ya, terus. Ivan tadi ya. Iya ya, nanti saya presentasi. Kalian harus jaga kesehatan karena sekarang itu musimnya hujan, jadi sedia payung sebelum hujan waktu. Ya, berarti yang tidak berangkat itu Nurul dan Nurul siapa ini? Nurul Hidayah. Nurul Hidayah Istihan ya. Ya, jadi yang lainnya berangkat semua ya. Oh, Rizka nggak berangkat. Kenapa itu? Ada acara. Oh ya sudah. Nurul Hidayah, kemudian Ivan dan Rizka. Kita langsung ke materi saja ya, karena kita awal pertemuan di kelas 7 ini. Jadi kita itu akan mengenal teks deskripsi. Teks deskripsi itu adalah jenis teks yang bertujuan untuk menggambarkan secara jelas suatu objek, kemudian tempat dan juga orang serta kejadian. Semua yang ada di ruangan ini itu bisa kita deskripsikan. Saya minta Askara Dinda coba deskripsikan apa yang ada di depan kamu. Saya. Jadi pikiran berwarna coklat muda itu berbentuk persegi panjang dan memiliki 4 kaki disebut meja. Ya. Jadi cara mendeskripsikan itu seperti itu ya, secara detail warnanya, kemudian bentuknya seperti apa gitu ya. Jadi kalian sudah tahu ya itu teks deskripsi itu seperti apa? Sudah. Selanjutnya, ini tidak perlu dijelaskan karena tadi kalian sudah paham ya. Dan ada tujuan teks deskripsi yaitu 1. Gambaran jelas. Teks deskripsi memberikan gambaran yang jelas dan rinci tentang objek yang dideskripsikan. Jadi tujuan dari teks deskripsi itu untuk menggambarkan jelas suatu objek. Misal kita mau menjelaskan papan seperti apa, jadi kita menggambarkannya secara jelas. Kemudian yang kedua adalah kesan realitas. Teks deskripsi membuat pembaca seolah-olah melihat atau mengalami sendiri objek yang digambarkan. Jadi setelah kita mendeskripsikan apa sesuatu yang di pikiran kita, orang lain juga dapat membayangkan secara jelas bagaimana apa yang kita deskripsikan seperti itu. Dan yang ketiga ada pemahaman karakteristik. Teks deskripsi membantu pembaca memahami ciri-ciri dan sifat objek yang dideskripsikan. Sudah paham sampai sini? Paham, oke. Kemudian ada ciri-ciri teks deskripsi. Tujuannya itu teks deskripsi adalah untuk menggambarkan objek secara jelas dan memberikan kesan visual yang jelas. Tadi sudah dicontohkan ya oleh Mbak Askara Dinda, yaitu mendeskripsikan sebuah meja yang ada di depan sini. Kemudian adalah objek. Teks deskripsi berfokus pada objek konkret seperti tempat, benda, atau orang. Fokus pada detail seperti warna, ukuran, bentuk, atau suasana. Dan ada isi. Teks deskripsi menggunakan kalimat detail sifat untuk menjelaskan karakteristik objek dan bahasa yang melibatkan indera, yaitu indera penglihatan, penciuman, sentuhan, dan juga suara. Sudah cukup jelas?
Kemudian ada jenis-jenis teks deskripsi. Yang pertama itu teks deskripsi itu berdiri sendiri. Jadi teks deskripsi disusun secara mandiri tanpa tercampur dengan jenis teks lain. Misal teks deskripsi itu tidak bisa digabungkan dengan teks prosedur. Tapi bagian teks lain, teks deskripsi dapat menjadi bagian teks lain seperti cerita pendek, novel, cerita atau iklan. Jadi teks deskripsi itu tidak bisa digabungkan dengan teks lain, tapi teks lain dapat digabungkan dengan teks prosedur. Misalnya teks lain, misal teks prosedur pasti ada deskripsinya. Misal kita butuh bawang, kita kan harus mendeskripsikan bawang itu seperti apa, dan blender itu seperti apa, kita deskripsikan seperti itu. Dan ada deskripsi spasial. Deskripsi spasial yaitu teks deskripsi yang menggambarkan objek berdasarkan perspektif ruang atau lokasi. Kemudian deskripsi objektif, teks deskripsi yang hanya menyampaikan informasi faktual tanpa opini. Sudah cukup jelas? Kemudian ada struktur teks deskripsi, yaitu pertama ada pengenalan, yaitu perkenalan objek yang akan dideskripsikan. Kemudian yang kedua ada deskripsi rinci, yaitu inti teks menjelaskan jenis objek secara detail seperti warna, ukuran, bentuk, atau suasana. Kemudian yang ketiga adalah penutupan, kesimpulan atau pendapat subjektif tentang objek yang dideskripsikan. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi dalam teks deskripsi itu ada kaidah kebahasaan teks deskripsi, yaitu pertama kata sifat yang digunakan untuk menggambarkan sifat objek, yaitu misal contohnya besar, kecil, indah, cantik, dan sebagainya. Kemudian ada kata keterangan tempat. Kata keterangan tempat itu biasanya menunjukkan lokasi ya, itu biasanya ada di atas, di dalam, di luar, di bawah, samping ya bro. Terus yang ketiga itu ada kalimat deskriptif. Kalimat deskriptif memberikan gambaran konkret tentang objek. Nah sekarang itu ada contoh deskripsi, siapa ya mau membacakan? Saya. Baik, boleh. Pantai Kuta. Pantai Kuta memiliki pasir putih yang lembut, birunya yang laut bersisik lembut di telinga. Buah kelapa berjatuhan di atas pasir, menciptakan aroma khas tropis. Dulu ombak mengiringi langkah kaki yang menelusuri garis pantai. Matahari terbenam di barat, menorehkan warna jingga dan umur baru. Sungguh panorama yang menenangkan. Nah, contoh teks deskripsi ini sinkron nggak dengan gambar yang ada di sampingnya? Sinkron. Coba lihat birunya air laut, biru tidak? Ini bagian sini, biru ya. Kemudian debuan kelapa berjatuhan, kita ada pohon kelapa atau tidak? Ada ya, berarti debu ombak. Kita bisa lihat ya di sini ada ombak, berarti kita bisa merasakan nggak sih? Suara ombak di telinga kita karena setelah kita melihat gambar ini bisa ya. Kemudian kita juga bisa lihat gak sih ada matahari terbenam di gambar ini? Ya, betul sekali. Jadi kita bisa merasakan bahwa kita berada di sana begitu ya. Bisa banyak. Ya. Karena ini sudah sampai akhir materi, saya akan memberikan tugas kelompok pada kalian. Nanti kalian berkelompok. Jadi saya bagi menjadi 3 kelompok ya. Ini 1 saja, kemudian 2, 3. 3 yang belakang berempat ya. Ya, bisa lihat. Ini memang. Kerjakan ya. Jadi ini adalah level Java. Yang objek wisata yang ada di mana? Ayo. 15 berarti ya. Coba kalau yang belakang itu di mana? Itu di mana apa itu? Ini
Jogja. Dari mana? Asda. Terus Es dawet Bu. ya Asda. Khas mana itu kalau es dawet itu? Ya Banjarnegara itu. Jadi di sini itu perintahnya kita mengamati apa yang ada di sini. Nanti kita kerjakan sesuai dengan prosedurnya. Jadi sudah ada soal-soal yang nanti yang harus kita kerjakan secara berkelompok ya. Ayo. Silakan dikerjakan teman-teman. Ya Bu. Jadi bisa dipahami ya soal ini. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ini Bu, maksudnya ini gimana ya? Oh yang itu nanti kamu bisa nanti nanti kamu jelasin detail itu ada apa aja, kenapa bisa online job, karena emang biasa jadi sana gitu ya. Buku bentar. Oh ya, apalagi? Jadi gimana ya yang kata itu? Oh yang bakal satu itu loh. Ininya sejelasnya itu apa tidak dulu. Oh ya, makasih Mas. Ya, sih bertanya. Oh ya, Untuk simbol ini maksudnya simbol ini. enggak simbol yang ini ya. Intinya yang gitu itu si mainannya ya. Sudah. Tidak ada yang perlu ditanyakan lagi? Ya, kerjakan dulu ya. Bu. Sudah, Bu. Jangan bersih tambah bisa. Belum nih, sudah, anak-anak? Sudah. Sekarang waktunya mempresentasikan. Kelompok mana dulu yang mau presentasi? Ya. Oh, kelompok depan ini teman depan. Ayo silakan maju. Deva Bu. Perwakilan pengaduan. Ya, perkenalan dulu dong. Perkenalkan nama saya Deva Cynthia. Saya perwakilan dari kelompok 1. Saya akan membacakan hasil dari diskusi kelompok saya. Sudah ya. Terima kasih sudah bersedia. Terima kasih semua. Terus cantik. Mari kita tepuk tangan untuk kerja keras kita semua. Soalnya
karena sudah waktunya sudah selesai, sebelum Bu Rizka tutup, saya ingin bertanya tadi apa aja yang kalian pelajari selama pelajaran ini. Yang pertama apa? Pengertian dari deskripsi itu apa? Menggambarkan secara jelas Suatu objek yang dilihat, gitu ya. Kemudian ada apa lagi? Tujuan teks deskripsi ada apa aja? gambaran jelas, Ya, kemudian realitas, dan ya. terakhir pemahaman karakteristik. Ya, selanjutnya ada ciri-ciri teks itu ada berapa? 3. 3, yaitu yang pertama tujuannya itu apa? Untuk menggambarkan objek santai, Nah, objeknya itu ada apa aja? meja, Enggak, objeknya itu ada orang, kemudian benda, kemudian kejadian, suasana bisa itu, kemudian ada isi. Nah, isinya itu bisa dideskripsikan itu menggunakan bahasa yang melibatkan indera pada penglihatan, kemudian penciuman, perasa, kemudian ya suara. Nah, terus selanjutnya ada jenis teks deskripsi itu ada apa? Ada apa aja jenisnya? Bisa berdiri sendiri, kemudian bagian teks lain, ya bisa bergabung dengan bagian teks lain, kemudian deskripsi spasial, dan deskripsi objektif. objektif. Tuh. Strukturnya kita kali lagi strukturnya ada apa aja? Pengenalan itu apa isinya? Yaitu ya berarti kita menggambarkan objek secara umum dulu. Kemudian ada deskripsi rinci. Jadi ada apa aja isinya? Inti objek, Inti dari objek. Berarti kita menjelaskan ini dari objek seperti apa? Warna, kemudian ukuran, terus bentuk, suasana, warna dan sebagainya ya. Kemudian ada penutup itu apa aja? kesimpulan, Atau pendapat subjektif tentang objek yang dideskripsikan. Jadi sudah jelas ya materi hari ini. Sudah. Jadi tugas individu kalian di rumah sebagai pekerjaan rumah itu adalah membuat teks deskripsi. Baik itu kan ada tiga objek, ada hewan kesayangan, kemudian tempat favorit dan juga makanan. Bisa ya? Ya tiga itu aja. Kemudian nanti kalian deskripsikan dan isinya itu harus yang menarik dan juga informatif berdasarkan pilihan kalian yang tadi kalian sudah pilih. Antara tiga itu apa aja tadi? Hewan kesayangan, kemudian ada tempat favorit dan juga makanan. Oke. Sudah jelas ya? Jelas. Apa tadi? Membuat teks deskripsi yang menarik dan informatif. Ibu akhiri pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan jangan lupa baca hamdalah. Alhamdulillah.